Guys, di sebelah gua ada mobil Peugeot 508. Ini lagi mau kita remapping. Habis ini kita akan dyno dulu standarnya untuk mengetahui kondisi mobil dan juga performance standar mobilnya. Nah, jadi mesinnya ini sebenarnya mesin yang sama dengan Mini Cooper 16. Jadi bukan mesin yang baru banget kita pernah kerjain, jadi udah sering lah. Dan di tipe mobil RCZ, waktu itu kita pernah kerjain 5008, mesinnya juga ini. Hasilnya sih biasanya bagus. Nah, cuman di mobil ini gimana hasilnya? Langsung aja kita dyno dan kita setel nanti di sisinya. Nah guys, tadi bisa dilihat kita udah tes mobilnya di dyno, tenaga standarnya kecil banget, emang ternyata begitu dicek standar mobilnya cuma 156 horsepower on engine, itu kalau di brosur ya. Tapi yang di roda tadi kalau nggak salah sekitar 110-an, nah langsung aja yuk kita lihat hasil. Nah di sini bisa dilihat guys, standarnya tadi terukur sampai 115,7 horsepower on wheel di roda ya. Dan di RPM atasnya habis itu dia udah mulai ngedrop. Itu karakter dari tuningan pabrikan, dimana mereka biasanya reduce power biar mobilnya juga lebih aman, lebih adem. Dan tapi setelah kita optimalkan dengan stage 1, bahan bakarnya kita menggunakan Oktan 98 dari Pertamax Turbo. Dan di sini kita tahu mesin ini sendiri mesin yang sangat reliable. Kita bikin powernya dari standar 115 on wheel, sekarang kita mencapai 160,7 on wheel. Jadi naiknya hampir 50% nih dari yang standar cuma 110-an, karena kita dapat sampai 160. Jadi bisa dilihat guys, jauh banget bedanya ya. Tapi tentunya dengan udah kenaikan segini kita harus menggunakan minimum Oktan 98, karena yang namanya dinaikin powernya, boost turbo naik, ignition timing naik, nggak bisa diisi dengan oktan rendah. Apalagi kayak Pertalite atau 92, gua nggak rekomen banget. Karena yang namanya ngejar power udah pasti harus siap ada yang dinaikin itunya. Terus torsi sendiri juga gokil banget nih. Standarnya terukur cuma 160 Nm on wheel. Kita sekarang nyampe 224,8 Nm on wheel di RPM yang sama ya. Yaitu di RPM 2400. Jadi naiknya 30% bisa dibilang di roda. Jauh banget. Dan bisa dilihat nih kenaikannya super gede. Dari bawah sampai atas. Kelihatan bahwa kita nggak terlalu maksain turbo karena grafiknya masih sama ya bentuknya ya. Dan kenaikan power on engine yang aslinya di sini kan terukur 156 nih, sesuai ya dengan pabrikan punya quote. Sekarang kita mencapai 216 horsepower on engine. Gokil kan? Mobil standar ting-ting, kilometer juga tadi dilihat udah 80.000 kilo, tapi mobilnya sangat terawat sama ownernya, selalu ganti oli tepat waktu, perawatan juga. Jadi kita juga berani kerjain walaupun kilometer udah tinggi, nggak ada bocor, nggak ada yang aneh-aneh deh. Pokoknya kenaikan 30, ini bahkan 40% ya kalau dilihat ya. Jadi mobil Peugeot tua, nggak tua-tua amat sih sebenarnya 2013, tapi nggak kalah deh tenaganya sama mobil-mobil yang udah 2020, 2021 pembuatannya gitu. Nah di mesin ini sendiri bisa dilihat nih limitasinya itu sebenarnya ada di sini. Intercooler kecil banget guys. Segede gini doang ya, kotak begitu. Jadi kalau mau dilebihin lagi, bukannya mesinnya nggak bisa, tapi intercoolernya yang terlalu kecil. Kalau di mesin Mini Cooper sendiri pun kita upgrade dengan intercooler racing yang gede ya, front mount intercooler. Tapi kalau buat Peugeot, gue nggak yakin ada yang bikin buat mobil ini. Jadi sementara kita akan stop sampai sini dulu. Downpipe-nya juga masih standar, filter juga masih standar, pokoknya semuanya standar. Ini hanya pengoptimalan murni dari mapping ECU. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa mesin ini kadang dipakai sama jenis pabrikan beda-beda, tapi mesinnya dia juga. Kalau kita udah tahu kenaikan besar ya kita berani juga buka di sini gitu. Jadi buat kalian yang punya Peugeot, mau yang tipe apa yang udah turbo ya pada khususnya ya, kalau yang udah turbo kenaikannya pasti signifikan. Jadi langsung aja bawa mobil kalian ke workshop kita, Elika Automotive Performance, alamatnya nanti ada di bawah. Jangan lupa lakukan booking dulu sebelum datang ke sini. Mohon maaf karena di sini antriannya kadang cukup panjang sehingga biar menghindari kalian nanti jadi nggak diterima di hari yang sama gitu. Oke guys, kalau gitu
Sekian review kita di mobil Peugeot 508 ini. Sayang udah malam jadi nggak sempat untuk ngetes lagi di luar, tapi gue yakin ownernya pasti happy banget dengan kenaikannya ini. Jadi daripada dia ganti mobil baru, mendingan spend budget sedikit ke sini, mobilnya rasanya baru kembali dan pasti lebih have fun lah sama mobilnya. Thank you guys yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa subscribe di Instagram TV dan juga YouTube channel kita. Biar ada video baru, kalian tidak tertinggal. Thank you guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.